Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Mustafid. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Teknik Informatika. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul A Secure and Scalable Data Communication Scheme in Smart Grids. Perkenalan dari skema smart grid ini adalah konsep smart grid mendapat perhatian luar biasa di kalangan peneliti dan penyedia utilitas dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana membangun komunikasi yang aman antara pengukur pintar, perusahaan utilitas, dan penyedia layanan merupakan masalah yang menantang. Dengan teknologi seperti itu, perkembangan maju seperti penginderaan, kontrol komunikasi digital, dan jaringan diintegrasikan ke dalam sistem tenaga untuk mengontrol dan memantau jaringan listrik secara efektif dan cerdas. Secara umum, jaringan listrik terdiri dari 3 komponen utama, pembangkit listrik, transmisi tenaga, dan distribusi tenaga. Biasanya, komunikasi kabel seperti jaringan optik diadopsi untuk mendukung tulang punggung daya yang terdiri dari pembangkit listrik dan sistem transmisi. Tetapi untuk jaringan distribusi daya yang menyediakan daya langsung ke pelanggan, komunikasi kabel dan nirkabel diadopsi. Jaringan cerdas menghadirkan fitur-fitur baru ke dalam jaringan listrik. Pembangkit berbasis terbarukan, respon permintaan, perlindungan area luas, dan pengukuran cerdas cukup banyak. Judul dari jurnal ini ialah A Secure and Scalable Data Communication Scheme in Smart Grids, yang bersumber dari yang saya ambil dari ProQuest, mempunyai 17 halaman tahun 2018. Penulisnya ada 8 orang, yaitu Chan Qianghu, Hang Liu, Liran Ma, Yan Huo, Arwa Al-Rawais, Xu Huali, Hong Li, and King Yu Xiong. Dengan review saya sendiri, Adani Mustafid. Tujuan penelitian ialah menyajikan arsitektur komunikasi untuk jaringan pintar, mengusulkan skema untuk menjamin keamanan dan privasi pengguna data antara pengukur pintar, perusahaan utilitas, dan repositori data dengan menggunakan enkripsi berbasis atribut terdesentralisasi. Arsitekturnya sangat scalable yang menggunakan matrix control access linear secret sharing scheme atau LSSS. Untuk mencapai kontrol akses berbasis peran, analisis keamanan menunjukkan bahwa skema tersebut menjamin keamanan dan privasi. Analisis kinerja menunjukkan bahwa skema tersebut efisien dalam hal biaya komputasi. Subjek penelitian yang pertama ialah ABE atau enkripsi berbasis atribut. Atau attribute based encryption. Menggunakan pengukur pintar untuk mengenkripsi datanya pada sekumpulan atribut deskriptif yang menentukan hak akses data. Semua pengguna sah yang mungkin memiliki identitas berbeda tetapi memiliki kumpulan atribut yang sesuai dapat mendekripsi data secara independen. Ini berhasil mengimplementasikan multicast aman dari data pelanggan ke banyak pengguna, dan pengukur pintar bahkan tidak perlu mengetahui identitas rinci penerimanya. Yang kedua ialah atribut berbasis tanda tangan atau ABS, atau dalam bahasa Inggrisnya Attribute Based Signature, di mana tanda tangan tidak membuktikan identitas individunya yang mendukung pesan, melainkan untuk klaim yang mungkin kompleks mengenai atribut yang dimilikinya. Memberikan jaminan yang kuat untuk verifikator bahwa tanda tangan tersebut dibuat oleh satu pihak yang atributnya memenuhi klaim yang dibuat. Juga tanda tangan tidak mengungkapkan apapun tentang identitas dan bahkan atribut penandatanganan di luar apa yang secara eksplisit diungkapkan oleh klaim yang dibuat. Ini berhasil memecahkan masalah anonimitas data sehingga perusahaan pemasaran hanya mengetahui bahwa data tersebut berasal dari kelompok pelanggan yang diinginkan dan identitas pelanggan sepenuhnya dipertahankan. Enkripsi berbasis atribut lebih khusus lagi
Ciphertext Police Attribute Based Encryption atau CPABE menyediakan kontrol akses multicasting dan berbasis peran yang aman. Data yang disimpan di repositori data dienkripsi dan kompromi repositori data hanya membocorkan data yang dienkripsinya. Tidak perlu menggunakan pendekatan perangkat lunak yang memeriksa hak istimewa entitas dan memutuskan apakah akses diberikan atau tidak. Tanda tangan berbasis atribut lainnya seperti tanda tangan grup, tanda tangan cincin, dan tanda tangan mesh. Artinya, ABS lebih praktis dan memberikan jaminan privasi yang lebih kuat. Tanda tangan grup membutuhkan sekelompok orang dan manajer grup yang telah ditentukan sebelumnya. Tanda tangan dering juga membutuhkan sekelompok orang yang telah ditentukan sebelumnya, dan grup tersebut harus cukup besar untuk tidak disebutkan namanya. ABE dan ABS membutuhkan otoritas atribut untuk mengeluarkan kunci rahasia untuk atribut, sehingga entitas dengan sekumpulan kunci rahasia yang tepat dapat mendekripsi dan menandatangani pesan. Dalam jaringan komunikasi skala besar seperti smart grid, otoritas atribut mungkin menjadi penghambat dari keseluruhan sistem. Sebaiknya, otoritas atribut didistribusikan. Enkripsi berbasis atribut terdesentralisasi yang diusulkan oleh Leuco dan Waters memungkinkan multi-authority dan otoritas atribut tidak perlu mempercayai satu sama lain dalam sistem. Multi-otoritas ABS telah diusulkan oleh Meiji et al. Yang mengaktifkan pengaturan multi-authority juga dalam makalah kami dalam jurnal ini, terutama fokus pada penerapan dan analisis ABE, terdesentralisasi dan ABS multi-authority di jaringan komunikasi smart grid. Metode penelitiannya di jurnal ini tidak tidak dijelaskan mungkin, atau saya yang memiliki kekurangan untuk menelitinya. Tetapi dari yang saya tangkap dari dalam jurnal tersebut ialah perusahaan utilitas melakukan analisis data para pelanggan untuk melakukan riset pasar dengan mengumpulkan catatan penggunaan listrik pelanggan dari perangkat pintar tertentu untuk memantau status perangkat dan mendeteksi potensi masalah, serta menggunakan pendekatan fundamental menggunakan sistem kripto berbasis atribut untuk menjamin keamanan data pelanggan. Hasil penelitiannya ialah arsitektur komunikasi jaringan cerdas dan kemudian menyajikan skema komunikasi data yang aman dan dapat diskalakan dalam jaringan cerdas yang menggunakan enkripsi berbasis atribut terdesentralisasi. Analisis keamanan menunjukkan bahwa skema tersebut menjamin keamanan dan privasi. Analisis kinerja menunjukkan bahwa skema tersebut efisien dalam hal biaya komputasi. Kelebihan yang ada dalam konsep smart grid ini adalah efisiensi yang menurunkan biaya energi, pemecahan masalah yang real time, dan mengurangi brownouts, pemadaman, dan gelombang. Kekurangan dari konsep smart grid ini adalah yang skalanya besar, pasti membutuhkan peralatan yang sangat mahal, dan yang mungkin tidak kompatibel pada sistem. Pembuatan aturan untuk standarisasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan sangat kompleks karena bergantung terhadap seperti apa visi smart grid sebenarnya. Perbedaan rencana penelitian atau output dari jurnal tersebut tidak ada perbedaannya, tidak dijelaskan perbedaan hasil output dengan rencana penelitiannya. Akan tetapi, akan ada improvisasi di masa mendatang terletak pada arah berikutnya. Ini merancang skema Ciphertext Police Attribute Based Encryption atau CPABE terdesentralisasi dengan ukuran panjang ciphertext yang konstan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan komunikasi. Memeriksa lebih banyak serangan pada arsitektur yang kami usulkan dan pertahanan serangan tersebut. Bekerja sama dengan skema kami saat ini, dengan skema autentikasi siaran dan skema tanda tangan lainnya, untuk membuat arsitektur yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan. Arsitektur komunikasi untuk jaringan pintar yang diusulkan dalam jurnal ini berfungsi sebagai dasar penelitian para penulis jurnal ini di masa depan. Dan selanjutnya, mereka akan mengusulkan pendekatan baru untuk meningkatkan dan memperluas arsitektur ini. Mungkin cukup sekian review dari saya untuk jurnal yang berjudul
secure and scalable data in smart grid, atau skema komunikasi data yang aman dan scalable dalam smart grid. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.